Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Abdillah dengan NIM 081 81173338 yang merupakan mahasiswa Teknik Biomedis 2018 dan pada semester ini mengambil mata kuliah Embedded System. Berikut adalah tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Embedded System. Jadi di sini saya membuat automatic lamp simulation menggunakan Tinkercad. Yang pertama, apa itu automatic lamp? Secara mudahnya, arti dari automatic lamp adalah lampu yang akan menyala secara otomatis pada keadaan gelap. Tetapi pada saat keadaan itu terang, maka lampu itu akan secara otomatis mati. Dan kenapa ini bisa terjadi? Itu karena pada lampu tersebut menggunakan sensor cahaya atau LDR, atau kepanjangannya adalah Light Dependent Resistor. Dan biasanya automatic lamp ini digunakan pada lampu-lampu taman atau lampu-lampu di jalan raya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya automatic lamp ini juga digunakan di rumah-rumah. Lalu untuk membuat automatic lamp ini diperlukan beberapa alat dan bahan yang ada di sini. Yang pertama ada breadboard, lalu yang kedua ada Arduino Uno, lalu yang ketiga ada fotoresistor, lalu yang keempat ada LED lamp, lalu yang kelima ada resistor. Di sini ada 2 resistor, 100 ohm dan 4,7 kilo ohm. Lalu yang terakhir ada multimeter. Dan selanjutnya adalah rangkaian digunakan untuk membuat automatic lamp. Seperti yang tadi disebutkan, rangkaian ini dibuat di website Tinkercad. Berikut adalah rangkaiannya.
yang tadi sudah dilihat, ini adalah kode program yang digunakan untuk membuat automatic lamp pada simulasi ini. Jadi di sini itu ada LDR sensor. LDR sensor ini berfungsi sebagai menerima input, yang dimana inputnya tersebut berupa intensitas cahaya. Lalu dari input tersebut, dia itu akan mempengaruhi output yang berupa resistansi dari rangkaian. Dan semakin besar cahaya yang diberikan, intensitas cahaya yang diberikan pada sensor, maka resistansinya tersebut akan semakin turun. Dan jika resistansinya turun, maka voltasenya juga akan turun, yang membuat lampunya itu akan semakin lama akan semakin redup dan akan mati. Dan sebaliknya, saat intensitas cahayanya itu rendah, maka resistansinya itu akan meningkat, yang akan membuat tegangan ke lampu itu akan meningkat dan juga akan membuat lampunya itu menjadi menyala. Lalu berikutnya akan dilakukan simulasi untuk melihat hasil dari rangkaian ini. Ini di start simulasinya, lalu sudah dapat dilihat di multimeter terlihat tegangan yang bekerja pada rangkaian. Lalu di sini bisa coba diatur, diubah-ubah intensitas cahaya yang diberikan pada fotoresistor atau LDR. Ini saat cahayanya itu redup, jadi intensitas cahaya yang diberikan pada fotoresistor itu rendah. Ini lampunya hidup. Lalu ketika cahaya semakin terang, maka lampunya akan mati. Dan ini juga sudah dapat dilihat bahwa tegangan yang bekerja pada lampu itu juga semakin turun. Dan ini jika dikembalikan lagi saat intensitas cahayanya itu yang diberikan rendah, maka lampu akan menyala dan tegangannya itu kembali seperti semula, jadi tinggi kembali. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan dari rangkaian sebelumnya. Jadi pada rangkaian tersebut terdapat LDR atau Light Dependent Resistor, yang dia ini merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya mengenai sensor. Dan LDR itu dapat memutus atau menghubungkan aliran listrik pada rangkaian elektronika berdasarkan cahaya yang ada. Dan semakin banyak cahaya mengenai LDR, maka nilai resistansinya itu akan semakin menurun. Dan sebaliknya, saat cahaya mengenai LDR itu sedikit, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Dan sesuai pada hukum Ohm, saat hambatannya itu kecil, maka tegangannya itu juga akan kecil. Yang dimana tegangan kecil itu akan membuat lampunya itu mati. Lalu saat hambatannya besar, maka tegangannya itu akan besar dan akan membuat lampu itu hidup. Dan untuk mengatur sensor ini itu digunakan Arduino Uno, dan pada Arduino Uno itu dibuat coding yang codingnya tadi sudah dijelaskan. Sekian penjelasan dari proyek yang telah saya lakukan untuk UTS mata kuliah Embedded System. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf jika terdapat salah kata dan banyaknya kekurangan yang ada pada tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.